di Universitas Bakhr Al-Huda Sudan 2017 dan menjadi lulusan terbaik. Dan sebelumnya juga beliau di Al-Azhar Asy-Syarif Mesir dan juga pernah menimba ilmu di alma mater kita STID Muhammad Nasir walaupun tidak selesai. Beliau angkatan ke-6 2017 sudah menyelesaikan doktor dan menjadi lulusan terbaik di Sudan. Dan aktivitas beliau sekarang alhamdulillah banyak sekali kitab-kitab, telaah-telaah yang sudah beliau tulis. Dan juga beliau merupakan sosok yang sudah banyak tampil di televisi dan juga menjadi pengkaji-pengkaji dan dewan-dewan fatwa, terutama di daerah beliau. Beliau berasal dari Aceh. Alhamdulillah, dari rangkaian kegiatan beliau di Jakarta, beliau baru kemarin menghadiri rapat dengan pengurus Jamiah Sekolah Tinggi Agama Islam Wasliyah. Beliau sebelumnya diangkat menjadi ketua. Dan beberapa hari yang lalu rapat di Wasliyah Pusat, sehingga kemarin dan hari ini beliau mengunjungi kita semua dan juga mengunjungi guru-guru beliau karena beliau pernah belajar di sini. Oleh karena itu, dengan ziarah beliau ini kita mengambil manfaat dan juga melihat kemampuan beliau. Nanti antum bisa juga mempelajari beliau. Beliau ini telaah kitab turosnya luar biasa. Encyclopedia itu hampir semuanya selesai beliau baca. Dan beliau juga menurut biodata yang ana baca ini sungguh luar biasa. Baik. Ya. Jadi beliau ini nanti sangat tawadhu sekali. Ya, tadi dibilang jangan melanjutkan. Ya. Cukup nanti kita sama-sama berdiskusi. Ya. Kitab-kitab yang beliau baca sungguh luar biasa. Kita berharap nanti antum punya wawasan. Nanti antum juga nanti beliau akan menyampaikan materi sekitar setengah jam, kemudian setengah jam berikutnya antum diskusi. Boleh bertanya tentang kitab ataupun permasalahan antum, sehingga insyaallah dengan pengalaman beliau, telaah beliau, antum bisa menjadi sosok dai ilallah yang tangguh dari segi keilmuan dan juga tangguh dalam praktek nanti di masyarakat. Itu insyaallah ya. Jadi kita berharap dengan daurah singkat ini, kitab yang nanti beliau akan jelaskan secara umum seperti yang sudah kita sampaikan di grup-grup. Dan juga walaupun ini disampaikan dadakan, sebenarnya tidak dadakan. Kita sampaikan kepada antum bahwa Selasa sore harus diikhlaskan untuk kegiatan yang nanti meningkatkan kemampuan antum. Siap insyaallah? Baik, silakan disiapkan. Insyaallah kita akan segera mulai kepada Al-Ustaz Dr. Nurkhalis Mukhtar MA. Falyatafaddal mashkura. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكان خير رسول لخير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن تبعه ومن والاه قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه إن الله لا يعجب من الشباب ليس له صبوة صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin para tulab Ma'had Al-Ali Li'ulum Dakwah Islamiyah, yang mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kelancaran dan kejayaan dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tentu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajahu minaz zulumat, yang telah membawa kita kepada cahaya hidayah dan petunjuk seperti yang kita rasakan pada sore hari yang berbahagia ini. Penghormatan kita kepada Imam Masjid Wadhah Al-Bahar Fadilatul Ustaz Al-Akh Al-Kabir Al-Doktor Imam Taufiq Al-Khattab alladhi qad mahada lana al-fursah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran seluruh aktivitas beliau. Kemudian penghormatan kita pula kepada Ketua STID Muhammad Nathir, Ustaz Dr. Dwi Budiman, dan kepada seluruh para wakil, wa khususan kepada tulab fil mustawa al-awwal yang sudah berhadir menyempatkan waktu pada sore hari yang berbahagia ini. Apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz kita, Ustaz Mismardi Al-Hafiz, Ustaz Mismardi, ka'anni laysa li, saya mendengar seperti orang lain yang beliau gambarkan. Ismi akhukum Nur Khalis, Mukhtar ismi abi. Alhamdulillah, dengan izin Allah senang bisa bersilaturahim, berjumpa dengan wujuhun nayyirah, wajah-wajah yang bersinar, yang akan hamli risalah, membawa kebangkitan Islam ke seluruh penjuru tanah air di seluruh Indonesia, bahkan kepada alam Islami, insyaAllah. Sebelumnya saya mohon maaf karena biasanya suaranya tidak seperti ini, agak serak karena lagi penyesuaian, baru tiba dari Aceh, lebih kurang 2016 baru berangkat lagi sekarang untuk silaturahim, dan mungkin karena suasana di luar cuacanya agak sedikit lebih bagus, jadi penyesuaian badan ada yang sedikit pening-pening barangkali, ada suaranya agak sedikit hilang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya semua dan kembali normal seperti biasa. Ini seperti di Timur Tengah. Kalau ingin membayangkan Timur Tengah, Mesir, Sudan, Saudi Arabia dan lain-lain negara Timur Tengah, seperti inilah panasnya. Cuma bedanya di sana kalau kita panas, kalau kita berwudu jadi putih. Kalau di sini kita panas,
kita berwudu jadi tambah tidak putih gitu. Mohon izin rekan-rekan, saya tidak lama karena tadi sudah saya sampaikan sejenak saja. Rubama 20 atau 30 daqiqah alal akthar sa'ah bas. Paling lama mungkin 30 sejam, tapi 30 menit barangkali kalau ada sesi tanya jawab insyaallah. Baik, sebagaimana tadi sudah disampaikan para tulab sekalian, bahwa ada dua kitab yang sangat penting. Di antara begitu banyak tulisan-tulisan para ulama, para cendekiawan Islam ala mustawal alami dan nasional. Nah, di antara topik atau bahan topik yang kita bahas adalah dua kitab. Tapi tentu tidak mungkin kita bahas semuanya karena Daurus Syabab fi Hamli Risalah karangan Profesor Dr. Syekh Abdullah Nasir Alwan itu sekitar mendekati 100 halaman, tapi kutayb, tidak besar kitabnya. Dan adapun kitab yang kedua judulnya Madza Qaddamal Muslimuna lil Alam, karangan Profesor Dr. Raghib Sirjani. Jumlahnya itu 2 jilid tebal, mendekati 750 halaman, atau dengan gambar-gambarnya mungkin hampir 800 halaman dengan fihris di belakangnya, daftar isinya dan seterusnya. Kalau kita bahas semuanya 700 halaman tambah 100 halaman, besok pagi baru selesai. Maka kita ambil yang ringan-ringan saja. Nanti mudah-mudahan jadi bahan diskusi. Para ikhwah mahasiswa STID tingkat 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu mengabadikan orang-orang yang pernah ada dalam lintas sejarah, bahkan menjadi qudwah bagi generasi berikutnya, bahkan generasi kita, yaitu fityah, para pemuda. Amanu bi rabbihim, mereka beriman dengan Rabb mereka, beriman kepada Allah. Wazidnahum huda, kami tambahkan ke dalam hati mereka, ke dalam jiwa mereka, hudan, petunjuk. Dalam surat Al-Kahfi, pemuda ashab Al-Kahfi. Tadi kita baca di awal penggalan ayatnya. Para ikhwah yang dimuliakan, banyak sekali hadis juga dalam kutubus sunnah, dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, dan dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, bahkan dalam Musnad Imam Ahmad yang cetakan terbaru itu hampir 50 jilid lebih. Cetakan Muassasah Risalah, nanti teman-teman bisa lihat. Kitabnya tebal-tebal. Banyak sekali hadis yang menjelaskan betapa pemuda, betapa kita ini bukan biasa di sisi Allah, bukan biasa di sisi Rasulnya, tapi memiliki tempat, makanah, kedudukan. Bahkan Rasul menyatakan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Inna Allah, sesungguhnya Allah ditaukidkan. La ya'jaba, ditaukid lagi, ditegaskan lagi, sungguh Allah bangga. Minasyabab, dari kalangan pemuda, laisat lahu sabwah, yang istiqamah, konsisten, komitmen. Summa istaqam, istiqamah di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah, menyebarkan ke seluruh penjuru dunia. Makanya di dalam buku Daur Syabab fi Hamli Risalah, peran pemuda dalam fi Hamli Risalah, membawa risalah Islam atau kebangkitan Islam, ada 2 poin
penting di antara banyak poin-poin yang lain. Yang pertama, kenapa dengan pemuda? Kenapa dengan syabab? Kenapa dengan fityah? Karena disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harasa hirsan kamilan ala takwin syabab. Sangat ingin sekali Rasulullah membentuk para pemuda-pemuda yang tangguh. Banyak sekali hadisnya. Bahkan Rasul menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi atau Imam Muslim, di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh, salah satunya ada wa syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam keadaan menyembah Allah. Al-Fakir, saya merasa bangga sekali duduk di hadapan para pemuda. Saya salat, saya dengarkan ceramah para pemuda-pemuda STID Muhammad Nasir. Hebat-hebat sekali. Jadi dialog Ashabul Jahim kemarin lagi tentang hal-hal yang begitu bermakna. Dengan itu masih semester berapa? Bayangkan kalau tamat dari sini, maka akan menjadi rajulun ka'alfi rijal, seperti satu orang sama dengan 1000 orang. Insyaallah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan tidak akan bergeser, la tazalu qadama 'abd, tidak akan bergeser 2 kaki seseorang di hari kiamat, sehingga ditanyakan an arba', 4 hal. Di antara pertanyaan tersebut adalah an syababihi fima ablah, masa muda di mana dia bawa, masa ketika dia usia 18 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun, bahkan selebihnya. Fima ablah, di mana dia habiskan, di mana dia hancurkan. Apakah dia mutalaah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran yang begitu indah bacaan-bacaan para imam kita di sini, atau mereka membaca berbagai literatur yang berharga yang ditinggalkan oleh para akabir, para salafus salih, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan Ustaz Hafid, saya juga alumni di sini tahun 2004 2005. Saya mulai sekolah di sini walaupun tidak khatam. Nah, kemudian alhamdulillah ada beasiswa ke Mesir gitu. Jadi percaya enggak saya pernah di sini? Mungkin ragu. Kalau ragu saya kasih 1 kata kunci, pasti yakin Anda saya pernah di sini. Di lambang STID Muhammad Nasir itu ada kha. Itu kalau orang tak pernah kuliah di sini tak tahu maksudnya. Karena kita pernah namanya dakwah ilal khair. Benar? Benar. Alhamdulillah. Karena Ustaz Kamal mengajarkan kami itu. Ustaz Kamaluddin Ishaq. Tahun 2004 2005. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali hadis dalam kutubus sunnah menjelaskan betapa para pemuda itu memiliki tempat yang istimewa. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang hobi mengumpulkan hadis, melihat dalam kutubus tis'ah atau kutubus sittah, diceknya hadis tentang syabab, pemuda atau fityah, buat hadis maudhu'i. Bagaimana kasih sayang Allah kepada pemuda, atau bagaimana perhatian Rasulullah kepada para pemuda. Ya, pemuda-pemuda tangguh. Jadi itu yang pertama. Harasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi takwin asyabab. Kemudian yang kedua, karena kita singkat-singkat, maka teman-teman tidak lama insyaallah. Saya lihat wajahnya mungkin kelelahan dari pagi belajar, tapi walaupun suasananya panas, tetap bersama Allahu Akbar.
Masya Allah. Besok kita ke Palestina ya. Tiket beli masing-masing. Baik. Yang kedua. Okey. Yang kedua kata Syekh Abdullah Nasir Alwan, masih dalam kitab yang sama. Kata beliau, ini poin penting sekali. Apa kata beliau? Anna syabab imadul ummah. Anna syabab imadul ummah. Bahwasanya para pemuda adalah imad, tiang-tiang ummah, tiang-tiang peradaban, tiang-tiang umat Islam. Itu ada pada para pemuda. Sebuah bangunan yang kokoh punya tiang yang banyak, yang besar bahkan. Agar dia mampu menopang umat ini dengan berbagai macam umum persoalan-persoalan umat yang kalau kita membaca di media miris kadang-kadang kita sedih. Jawabannya, kata kuncinya ada para pemuda. Untuk melihat bangsa ini bagaimana ke depannya, lihat para pemudanya. Di mana? Apa yang mereka laksanakan? Apa yang mereka sibukkan? Imadul ummah, tonggak peradaban. Maka coba dibaca misalnya dalam literatur sirah nabawiyah. Salah satunya yang paling bagus adalah Rahiqul Makhtum, karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Hindi, dari India beliau. Dan beliau menang dari 170 naskah seluruh dunia, karya terbaik beliau nomor 1. Jadi dalam sirah nabawiyah digambarkan bagaimana yang berjalan bergandeng dengan Rasulullah, memegang tangan kanan dan tangan kiri Rasulullah, bahkan berada di garda terdepan, berkata, ya Rasul, bi abi wa ummi wa anta, engkau, kami, nyawa kami sebagai tebusanmu. Para pemuda, kita ingat sebelum Rasul hijrah, seorang pemuda lagi datang ke sebuah kaum, sudah ditunggu dengan pedang, ditunggu dengan tombak, akan dibinasakan. Jangan coba-coba bicara. Tapi pemuda ini menyatakan, a'ti khamsa salasah daqaik, kasih saya 5 menit aja, 3 menit aja. Kalau tidak suka, saya pulang kembali ke kota Mekah. Tapi apa yang terjadi? Baru 2 menit dia berbicara, baru 3 menit dia berbicara, nampak sinar di wajah para sahabat As'ad bin Zurarah, para sahabat-sahabat senior yang kemudian jadi sahabat Nabi, orang-orang kafir dari penduduk Madinah, para pemuka-pemuka kaum. Ada yang kenal Mus'ab bin Umair, pemuda, bahkan belum sampai usia 30, masih 20-an. Mus'ab bin Umair ini selain Hasan ibnu Ali, beliau orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau syahid pada perang Uhud. Pada perang Uhud beliau syahid. Sampai Rasulullah berlinang air mata beliau. Berfikir Mus'ab ini orang yang sebelum masuk Islam begitu gagah beliau, diberikan semua fasilitas oleh orang tuanya, oleh ibunya. Tapi ketika beliau masuk Islam, bahkan hari beliau wafat perang Uhud, wa anta sya'isa, kain tidak cukup untuk menutup jasad beliau, sehingga kata Rasulullah, letakkan idkhir, sejenis jerami untuk menutup kaki beliau. Karena ditutup kain ke kepala, kaki nampak. Ditutup kaki, kepala nampak. Ditarik kain ke kepala, diletakkan idkhir. Mus'ab bin Umair dalam perang Uhud syahid, sehingga orang menyatakan Muhammad mat, Rasulullah sudah tewas dalam perang Uhud. Kenapa? Karena wajahnya mirip dengan Rasulullah. Ternyata tidak. Rasulullah memang ditebas, bahkan ada 2 panah kena di pipi kanan, kena di pipi kiri beliau. Sampai ada seorang sahabat, Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau tarik dengan gigi geraham, beliau copot setengah, ditarik yang sebelah sini supaya tidak menyakiti Rasulullah, copot semuanya.
Akhirnya jadi beliau ompong. Tapi walaupun beliau ompong, beliau adalah orang ganteng yang ompong. Jadi jadinya orang ompong tapi ganteng. Ada orang ompong ganteng. Hampir tidak beliau ada. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para syabab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair, diplomat pertama pemuda. Atau kita ingat seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu min ta'wil. Abdullah ibnu Abbas, pemuda, anak Abbas bin Abdul Muttalib, pemuda. Bahkan beliau digelar dengan turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Bahkan ada satu kitab yang dimansub atau dinisbahkan. Ada pandangan yang menyebutkan Tanwirul Miqbas, tafsir Ibnu Abbas, riwayat Talha. Ibnu Abbas, pemuda. Bahkan orang mempersembahkan nyawanya. Ali bin Abi Thalib tidur di rumah Rasulullah kosong. 100 pemuda kafir Quraisy yang tangguh-tangguh dengan pedang sekali tancap selesai. Karena mereka ingin membunuh Rasulullah, darahnya tersebar kepada seluruh kabilah, maka Banu Abdul Manaf atau kelompok Rasulullah, Banu Abdul Muttalib, tidak mampu untuk minta ganti. Jadi Abu Talib ada Abdul Muttalib. Abu Talib siapa? Paman. Abdul Muttalib, nanti kalau salah disebutkan disesuaikan. Jangan nanti sampai ke kamar. Jadi kata Ustaz, Abbas bin Abi Talib. Abi Talib pamannya bagaimana ini? Abbas juga paman Nabi? Oh bukan, Abdul Muttalib. Baik. Saya minum sedikit ya. Berapa menit sudah? Ya, sepertinya sudah selesai. Sambung sedikit lagi. Baik, kita tidak lama. Abdullah ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, bahkan Ali bin Abi Thalib ini disebutkan karramallahu wajah, atau kalau sahabat lain radhiyallahu an, karena wajahnya tidak pernah semah patung. Beliau tidak pernah, dari semenjak kecil sudah bersama dengan Rasul. Ali bin Abi Thalib, anak paman Rasul. Yang menariknya apa? Beliau kemudian diambil menantu oleh Rasulullah, dan beliau termasuk sahabat Nabi yang alim. Dan beliau juga orang yang pertama masuk Islam. Orang yang pertama masuk Islam siapa? Ada 5 orang. Ada berapa? Dari kalangan anak-anak yang belum baligh, Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Wa awwalu man aslama fi rijali siddiquhum, yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki, orang-orang dewasa, siddiquhum Abu Bakar Siddiq. Wa Zaidun fil mawali, Zaid bin Harithah. Kalau bin Thabit yang menulis Al-Quran, Zaid bin Harithah minal mawali, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Beliau masuk Islam. Wa fin nisa Khadijatu, dari kalangan perempuan Khadijah. Hadisnya itu zammiluni, yang kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Turun Al-Alaq 1 sampai 5. Seperti yang disebutkan oleh Imam Abil Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim. Tafsir Ibnu Katsir ketika asbabun nuzul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Ketika Rasulullah pulang disebutkan hati beliau cemas sekali. Ada yang menyebutkan wa fin nisa Khadijah tu, dari kalangan perempuan Khadijah. Wa firiq dari kalangan budak yang belum dimerdekakan ketika itu. Kemudian memang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Wa firiq Bilal ini istahar, Bilal bin Rabah. Wa di sighari, kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Maka beliau juga seorang pemuda. Ala kulli hal banyak lagi, tidak mampu kita sebutkan. Itu para pemuda: Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Abbas, Abu Hurairah misalnya. Kalau diletakkan ke sebuah kampung, maka seluruh penduduk akan mengikuti mereka. Rajulun ka'alfi rijal. Satu orang mereka sama dengan 1000 orang. Pemuda yang berkualitas. Siap menjadi pemuda yang berkualitas? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau ke mana? Palestina, insyaallah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Para pemuda. Ya. Bahkan yang terakhir, pemuda terakhir, contoh saja. Ada namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dari Daus, sebuah suku di Yaman sana, kabilah ma'rufah. Beliau dalam usia sekitar, ketika beliau masuk Islam memang 30 tahun usia beliau. Dan pada tahun ke-6 Hijriah beliau masuk Islam. Tapi walaupun beliau singkat dengan Rasulullah dalam 3-4 tahun atau 4 tahun, hari-hari beliau mengikat perutnya dengan batu karena sering lapar beliau. Kadang-kadang kalau lapar sekali, tahu bagaimana? Nampak bintang-bintang. Teman-teman di sini, ikhwah, pernah enggak kalau lagi lapar, kelaparan, nampak bintang-bintang, kunang-kunang, enggak nampak lagi temannya gitu. Ya, Abu Hurairah sering demikian. Beliau sering demikian. Bahkan kadang-kadang kata beliau, saya duduk, saya tahu Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab lewat tempat saya tersebut. Saya duduk, sengaja saya tanya, wahai Abu Bakar, ayat ini tentang apa ini? Padahal beliau bukan itu tujuannya. Perutnya lapar, maunya ayo makan dulu gitu. Abu Bakar menjawab lewat. Umar Ibn Khattab juga demikian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu keadaan para sahabat beliau. Lihat wajah saja, belum bertanya, Abu Hurairah, ayo sini. Ayo kita ambil makanan. Akhirnya diambil satu nampan susu. Kemudian dipanggil seluruh Ashabus Suffah, penduduk yang ada di masjid, kemudian sekitar 70 orang. Kemudian diberikan satu persatu meminum dalam wadah itu. Sampai terakhir bagian Abu Hurairah. Beliau minum. Kata Rasulullah, terus minum lagi. Beliau minum. Sampai katanya, lam ajid masakan. Tak tahu tempatnya lagi. Kayak kita taruh makanan, ikannya penuh, nasinya penuh gitu. Seperti mobil tidak ada muatan lagi gitu. Abu Hurairah. Kemudian setelahnya baru Rasulullah mengambil, beliau minum. Abu Hurairah. Tapi walaupun beliau singkat waktunya, sehingga gara-gara singkat waktunya ada orang menuduh, para orientalis menuduh Joseph Scott, Goldziher. Ini ditulisnya dalam kitab Sunnah wa Makanatuha karangan Profesor Dr. As-Sibai, atau karangan Syekh Muhammad Abu Syahbah Difa'an Sunnah, atau kitab-kitab yang lain. Dituduhnya Abu Hurairah banyak memasukkan hadis. Masa iya beliau cuma 4 tahun meriwayatkan hadis sampai 5.374 hadis? Itu Abu Bakar Siddiq lama dengan Rasulullah, hadisnya tidak banyak. Karena yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah Ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Aisyah Ummul Mukminin, yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri, yang keenam Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ada Abdullah Ibnu Umar juga ada, Abdullah Ibnu Abbas juga ada. Ya. Abu Hurairah. Beliau juga cerdik. Abu Hurairah ini
cerdik. Satu hari datang pertanyaan kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu Al-Quran yang kita baca tuh beliau yang tulis. Rasulullah kalau turun Quran, ini ayat ini taruh di sini, ini taruh tauqifi, bukan taufiqi. Jadi tauqif semuanya perintah Allah. Makanya Al-Alaq turun pertama, tapi di juz 30, ya kan? 1 sampai 5, 6 sampai 19 turun lagi nanti. Al-Fatihah bukan yang pertama turun, tapi taruh di bagian awal. Al-Baqarah ada tanasub, keterkaitan. Zaid bin Thabit termasuk ulamanya para sahabat. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab mendekati beliau supaya mau tulis Al-Quran. Ada mushaf, karena para sahabat banyak yang syahid, yang wafat. Kata Zaid ditanya satu pertanyaan. Kata Zaid, alaika bi Abi Hurairah. Itu tuh tanya sama Abu Hurairah. Kalau yang demikian tanya Abu Hurairah. Beliau cuma Al-Quran, beliau tulis, catat di Rasulullah. Kalau yang lain hadis tanya Abu Hurairah. Jadi sahabat mengakui Abu Hurairah. Makanya kalau sasaran kritiknya cuma 3 orang. Yang pertama diserang Abu Hurairah, yang kedua diserang Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 atau 101 Hijriah. Yang ketiga Imam Bukhari. Kalau 3 itu runtuh, udah yang lain selesai semua. Tapi alhamdulillah para ulama kita Abral Khurun, ada jahabis, tokoh-tokoh yang tangguh menyeleksi hadis Nabi, membuang yang palsu-palsu, tuduhan-tuduhan. Ini lintas zaman ada. Ya, hadirin para ikhwah mahasiswa STD yang dimuliakan. Jadi Abu Hurairah cerdiknya apa? Ini yang terakhir kita ambil tentang beliau. Satu hari 3 orang, kata Zaid bin Thabit, kami lagi 3 duduk, lagi duduk 3-3, lagi berdoa, kami sedang berharap sama Allah. Tiba-tiba datang Rasulullah, kemudian mereka langsung diam begitu, duduk sana. Kata Rasulullah, kalian lagi ngapain tadi? Kami lagi memohon kepada Allah. Kata Rasulullah, ayo kalau demikian saya akan mengaminkannya. Nah kemudian Zaid bin Thabit bermunajat, Rasulullah membaca kami. Kemudian sahabat yang lain juga tidak disebut namanya siapa di situ dalam riwayat. Yang ketiga jatah membacakan munajat Abu Hurairah. Ayo Abu Hurairah kamu sekarang. Coba lihat Abu Hurairah, cerdiknya minta ampun. Sahabat kan lama tadi, karena Rasulullah yang bacakan amin, Allahumma astajib, ya Allah terimalah, tidak mungkin ditolak. Kata beliau, kalau beliau ulang doa yang sama, waktunya habis. Doa beliau singkat sekali, terkejut sahabat yang lain. Tahu doanya apa? Kapan-kapan kita cerita lagi. Doa, begini doa beliau. Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka bihi sahibai. Ya Rabb, as'aluka, kami mohon kepadamu. Bima sa'alaka bihi sahibai, dengan permohonan 2 sahabat saya ini. Apa-apa yang mereka mohon, yang pertama Zaid, yang kedua si fulan, apa yang dimohon seperti itu ya Allah. Tambah satu lagi, wa as'aluka, ini catatan beliau, wa as'aluka ilman la yunsa, dan saya memohon kepadamu ya Rabb ilmu yang tidak pernah lupa. Maka beliau tak pernah lupa. Apa yang didengarkan oleh Rasulullah seperti komputer, terscan begitu, tidak hilang-hilang lagi. Jadi periwayatan beliau thiqah. Maka tidak ada yang boleh meragukan Abu Hurairah. Jadi itu juga pemuda. Kita simpulkan dari kitab yang pertama, karangan Syekh Nasih Alwan, yang pertama, Rasul sangat memberi perhatian khusus kepada para pemuda. Kalau sekarang mungkin generasi Z, kalau dulu milenial, kemudian Y, kemudian Z. Sesudah Z mungkin nanti tambah lagi generasi A, balik lagi. Ya. Yang kedua adalah an-nasyabah, bahwa para pemuda adalah imadul ummah, tonggak peradaban
wa sirru nahdatiha, dan rahasia daripada kebangkitan ada pada para pemuda. Kalau bahasa orang Bekasi bilang, Tetambun bilang, tahu apa bahasanya? Agent of change. Agent of change. Yaitu pemuda adalah agen daripada perubahan. Jadi kalau jadi pemuda nggak ada perubahan apapun, udah berhenti jadi pemuda. Tapi enggak, yang hadir di sini para pemuda yang saya lihat matanya semua itu seperti mata elang semuanya. Raja wali akan terbang semuanya. Ada yang terbang ke Jambi, ada yang terbang ke Sulawesi, ada yang ke Papua sana, mau menikahi anak daripada kepala suku di sana agar semuanya masuk Islam gitu. Ya, yang ganteng-ganteng ada cita-cita begitu, mau menikah dengan anak kepala suku. Nanti 300 orang satu kampung masuk Islam semua, masya Allah. Ya, karena ada suaranya pasti berarti ada keinginan itu. Ya Rob. Baik, itu sudah selesai buku karangan Syekh Nasyauddin. Buku yang kedua, kalau kita bahas yang kedua ini enggak cukup, karena 700 halaman. Bukunya ada di pustaka, saya lihat ada. Saya masuk pustaka dan masya Allah bagus sekali pustakanya, luas, ada AC-nya, minumannya enak, katanya dapat air O lagi. Saya dulu 2004 kalau lapar makan apa yang ada, batu-batu dimakan. Sekarang udah enak sekali, masuk masjid AC, kamarnya keren lagi. Kalau foto di kampung, kuliah di mana? Ayo selfie. Nampak bangun Dewan Dakwah SDID-nya gede sekali gitu. Waduh. Masya Allah, tabarakallah. Masa ya semangat kita jadi lemah? Harus lebih semangat. Ya, ada bukunya, judulnya dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. Kontribusi peradaban Islam. Tapi kalau kita baca terjemahan kadang-kadang tidak semuanya bisa diterjemahkan. Ada bahasa-bahasa yang menyebabkan kita bukan emosional, misalnya terharu, ini kan tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa kita. Misal penulisnya adalah ketika menulis keluar air mata beliau sedih ketika melihat peristiwa-peristiwa di negara-negara Islam yang dijajah, misalnya dibunuh anak-anak, kehormatan dilanggar, bersedih dia. Tapi ketika diterjemahkan biasa aja. Makanya usahakan belajar bahasa Arab, memahami bahasa Arab, karena masuk surga nanti juga dengan bahasa Arab. Bisa bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum. Bahasa Arab itu luas sekali. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak masuk surga. Masuk juga. Nanti di sana jadi bahasa Arab sendiri. Yang penting amal soleh. Yang penting takwa. Baik, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, dalam 2 jilid buku, singkat saja ini. Karangan Profesor Dokter. Beliau doktor juga dokter, spesialis obat-obatan beliau. Namanya Raghib Sirjani dari Mesir. Bukunya dapat penghargaan. Kata Dr. Ustadz Imam Taufik Al-Khattab tadi, bahwa Syekh Sirjani pernah ke SDID, ke sini, ke Dewan Dakwah. Maka coba lihat di pustaka itu, ada fotonya Syekh Yusuf Al-Qardawi kasih ceramah, didengarkan oleh Buya Muhammad Nasir. Coba baca bagaimana orang Arab menulis tentang sosok Buya Muhammad Nasir. Ada itu dalam kitab-kitab Arab. Saya temukan banyak tulisan tentang Al-Alim Sitaru, orang Padang beliau. Ya. Jadi banyak tokoh-tokoh hebat itu datang ke Dewan Dakwah Islamiyah, termasuk datang ke STID. Ini kalau saya bukan, jangan dianggap jadi ustaz hebat juga. Enggak, saya afqarul fakir, tapi datang sini untuk silaturahim. Maka saya tidak takut lihat kalian ini, teringat adik-adik saya. Bahkan bukan adik-adik, teringat kayak teman seperjuangan. Beda usia sedikit, beda tipis-tipis. Maka kalau salah nggak apa-apa, ada ustaz kita memperbaiki nanti. Baik,
Jadi dalam kitab tersebut madza qaddamal muslimun lil alam, yang diterjemah kontribusi peradaban Islam ataupun apa istilahnya, peranan Islam dalam umat manusia. Itu bagus sekali bukunya. Saya baca tuntas 2 jilid itu waktu di Mesir tahun 2010 saya baca. 2 kali khatam ada. Ingin sekali saya menterjemahnya. Saya ingat ini buku bagus. Orang-orang di Aceh. Dari Aceh. Orang-orang di Indonesia. Banyak saya dengar ada yang di Aceh. Yang di Aceh, jangan malas-malas. Malu saya nanti nggak datang lagi ke sini. Mulai sekarang harus selalu di saf depan. Ya. Baik. Tantangan dakwahnya banyak. Baik. Ya. Jadi kemana saya? Jadi pernah baca itu, saya kepengen ini menerjemahkan. Yang dari Jambi juga ada, dari Maluku juga ada, Sulawesi. Ini banyak, bukan satu daerah ini. Memang betul-betul yatafaqahu fiddin, dikhususkan untuk bertafakuh di dalam agama sehingga hatinya penuh dengan iman, pikirannya penuh dengan ilmu, dadanya penuh dengan keimanan dan kuat tangguh, siap berada di garda terdepan dalam dakwah. Insyaallah. Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillah. Ya, pernah mau terjemah, tapi apa yang terjadi? Ketika saya pulang ke Indonesia, saya jalan di toko buku, ternyata sudah diterjemah. Aduh, terbitnya 2006, sudah diterjemah 2009 dan 2008, Masya Allah. Artinya memang ada orang-orang yang bersemangat dalam terjemah. Allah Akbar. Baik. Jadi poin yang terakhir di halaman 734 yang terakhir aja kita ambil. Karena kalau bahasa itu di awal lama lagi. Di 734 lebih sedikit lah. Beberapa halaman bagian akhir. Setelah dijelaskan begitu banyak kontribusi umat Islam dalam peradaban dunia, dalam ilmu kedokteran, ada umat Islam. Ada Ibnu Rushd, Averroes, Ibnu Sina, dan banyak sekali. Syekhul Islam, ada Ibnu Qayyim, ada banyak tokoh-tokoh, Imam Ahmad, imam besar, Imam Syafi'i, dan para imam-imam yang lain. Dari berbagai macam fikih, hadis, kemudian akhlak, kemudian ulum, ilmu apapun. Ada itu karya. Bahkan mohon maaf, temuan-temuan yang disebutkan dinisbahkan kepada katakan Barat, ternyata awalnya itu umat Islam, cuma namanya hilang. Ya, namanya hilang karena tidak ada yang melanjutkan lagi. Jadi disebutkan sesudah beliau jelaskan semuanya panjang lebar, dijelaskan sejarah begitu hebatnya. Disimpulkan begini, kalau kita ingin kembali kepada kejayaan Islam, kepada kehebatan Islam, maka yang harus dilaksanakan 3 hal. Yang pertama adalah rujuk' ilal Qur'ani wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah bagi kaum mukmin, laki-laki mukmin, perempuan, kalau Allah dan Rasul sudah memutuskan sebuah hal, mereka punya pilihan, tidak boleh. Harus sami'na wa ata'na. Itu yang dikatakan para sahabat. Bukan sami'na wa asaina. Jadi kembali kepada Al-Quran, karena kata Rasulullah, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Ada 2 kata kunci di dalam Islam, kejayaan Islam, Al-Quran dan Sunnah. Makanya orang orientalis sesudah berperang puluhan tahun, perang salib 600 tahun, 500 tahun lebih, tidak menang mereka. Keuangan mereka hancur semuanya. Tapi umat Islam masih kokoh. Ini bagaimana cara kita hancurkan? Kata Gladstone, ini nih Al-Quran, diangkat dalam majelis mereka. Ini Al-Quran nih. Kalau ini masih menjadi pedoman mereka, masih dikaji oleh mereka, masih dibaca oleh mereka,
masih dihafaz oleh mereka, masih diamalkan oleh mereka, masih dipelajari oleh mereka, masih diteliti oleh mereka. Jangan berharap mengalahkan umat Islam walaupun satu langkah. Tapi kalau Al-Quran sudah ditinggalkan, itu makna di situkah awal daripada dalalan ba'idah, kesesatan yang nyata. Jadi kalau kita seperti ikan, harus ada air, dipindah daripada air, udah selesai. Maka umat Islam menjadi buih. Kenapa? Karena mereka tidak mau mempelajari Al-Quran. Bagaimana dalam Al-Quran Allah memposisikan Suhyuni, Zionis. Bagaimana orang-orang Yahudi, jelas ayatnya. Walan tardha ankal yahud walan nasara. Ayatnya jelas. Lan itu sekali-kali tidak akan. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dengan Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan juga suku-suku yang lain. Perjanjian di kota Madinah menguntungkan mereka, tapi mereka berkhianat juga. Artinya apa? Artinya umat Islam, kita ini para pemuda ini, kembali kepada identitas kita, kembali kepada huwiyah identitas. Tidak boleh malu. Kita kadang-kadang malu menampakkan identitas kita. Keluar-keluar mungkin pakai peci, pas lihat ada yang bening sedikit, pecinya hilang langsung lihat rambut putar-putar, langsung terus, ya, langsung sweet terus gitu kan. Allah. Tapi di sini tidak ada mustahil, tidak ada ini. Itu di tempat lain, di negeri Konoha gitu. Baik. Jadi yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali tafsir bil ma'thur, ya, diraih oleh para ulama ra'i Mahmud yang terpuji. Dari Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, bahkan ada tafsir Syekh Allamah Nasir Sa'di dan para ulama yang lain. Dikaji. Ada waktu kita baca tafsir. Hadis juga ada Fathul Bari. Ada Tuhfatul Ahwadi Al-Mubarakfuri, ada Aunul Ma'bud syarah hadis. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menyusun puluhan ribu hadis dalam kitab besarnya Musnad yang sudah ditakhrij dan ditahqiq oleh sekelompok ulama yang dikepalai oleh Syekh Al-Muhaddits Syu'aib Al-Arnaud, sekitar 50 jilid lebih cetakan Ar-Risalah, Muassasah Risalah. Jadi juhud, tidak mudah itu. Tidak mudah, kadang-kadang tidak habis kita baca, tapi mereka bersusah payah para ulama. Ya. Jadi tugas kita membaca saja, iqra saja, yang tersirat dan tersurat. Ya, yang kedua, mendekati yang ketiga yang terakhir. Yang kedua adalah qiraah tarikhuna al-amajid, membaca sejarah kegemilangan umat Islam. Coba lihat di Selat Gibraltar, Tariq bin Ziyad. Walaupun cerita ini dalam tanda petik, ada buku karangan Abdul Halim Uwais yang mungkin agak sedikit meragukan kalau teman-teman mungkin belum pernah dibaca, tapi saya sebutkan demikian. Intinya saya ingin lihat ceritanya begini. Jadi beliau datang, kapal-kapalnya dibakar semuanya. Ini yang menyatakan ceritanya sahih, dan menyatakan ini usturah, dongeng. Tapi diriwayatkan banyak. Nanti tugas kita cek yang betulnya bagaimana. Itu di depan kita musuh-musuh itu. Kalau kita mau ke laut, mati juga. Mau tidak mau kita hidup aish kariman, hidup mulia, au maut syahidan. Ayo berangkat. Dan itu kalau kita lihat dalam sejarah, mungkin teman-teman para ikhwah tahu bagaimana cerita Ertugrul. Tahu? Bapak daripada dinasti Utsmani. Bagaimana Sultan Abdul Hamid. Hebat-hebat sekali mereka. Gentar orang-orang di Eropa, di Amerika, bahkan pemuka-pemuka Yahudi berjumpa mereka itu bergetar. Karena kewibawaan sultan-sultan itu. Mereka takut kepada Allah. Jadi cerita yang heroik banyak ini. Ditulis oleh Profesor Salabi dan banyak. Kita ambil spirit di Indonesia misalnya. Di Maluku, di daerah Sulawesi mungkin ada Tuan Tasa Malaka. Di Padang ada Tuanku Imam Bonjol. Ada Pangeran Diponegoro. Banyak lagi. Di Aceh ada para tengkuci di Tiro.
Cik Nyaddin, banyak tokoh-tokoh berjuang mereka. Apakah mereka tahu nanti tahun 45 merdeka? Apakah mereka merasakan kenikmatan itu? Tidak. Bahkan Cik Nyaddin, sebutkan sedikit, usia beliau sekitar 60 tahun, mata beliau sudah tak nampak, dikirim ke Sumedang oleh Belanda dalam keadaan tua sepuh, menghabiskan hari-harinya dengan Al-Quran. Orang tak tahu jati dirinya siapa perempuan tua ini yang sakit-sakitan, menghabiskan masa sepinya. Kapan orang tahu itu Cik Nyaddin? Setelah 50 tahun Belanda berangkat dari Indonesia, dicari di arsip, kemana dibuang Cik Nyaddin? Yang Sri Kandi terkena di dalam gunung, beliau berjuang, mengorbankan apapun. Suaminya syahid, dua-dua syahid suaminya. Anaknya syahid di medan perang. Jadi, tapi dikenang beliau. Sampai beliau wafat, kuburannya dijaga terus. Spirit beliau. Ada keteladanan di sana. Dari mana beliau mengambil? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih lagi. Tidak ada tandingannya Rasulullah. Bagaimana beliau berjihad? Ya, dilempari dengan batu, berdarah beliau. Padahal beliau yad'u ila daris salam, memerintahkan kepada daris salam, kepada surga. Kenapa dilempari? Kenapa dicaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita harus punya waktu, rekan-rekan, para ikhwah dan dimuliakan, untuk membaca sejarah. Maka pada poin yang ketiga, kata Dr. Raghib Sirjani, kata beliau, kalau orang-orang muda membaca, jangan 100 lembar, jangan 1000 lembar, 1 lembar boleh membaca. Kisah perjuangan yang begitu heroik, safhah musyriqah, sebuah lembaran yang bersinar. La tabaddala halu wa taghayyara hal, akan berubah diri mereka, akan bangga menampakkan jati diri keislamannya. Kenapa? Karena contoh mereka, uswah mereka Rasulullah. Para sahabat Rasulullah itu menembus ke istana Persia. Orang jongkok-jongkok jumpa Persia, Kaisar Persia. Para sahabat perutnya lapar, diikat perutnya dengan batu, tapi wajahnya begitu teguh, tidak takut apapun. Bahkan kalaupun mati di hadapannya, tidak ada gentar para sahabat. Maka orang-orang tidak mampu berperang dengan para sahabat. Bagaimana kita berperang? Mereka cari mati, cari syahid. Kita pengen pulang lagi. Akhirnya orang kalau berhadapan dengan para sahabat Nabi jadi stresun. Jadi stresun. Karena para sahabat sudah mengorbankan, mengkontribusikan nyawanya, hartanya untuk Islam. Maka kita tidak boleh celah-celah sahabat. Tidak boleh kita bilang, oh ada sahabat Nabi sepulan begini, oh ada sahabat Nabi dalam perang ini. Dah. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Beliau mengulangi 2 kali. Fa walladhi nafsu Muhammadin biadi, demi yang Muhammad dalam genggaman tangannya, dalam genggamannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba. Kalau kalian menginfakkan satu gunung Uhud yang besar, emas semuanya, ma balagha mudda ahadihim, tidak akan menyamai mudda ahadihim, satu genggam begini yang mereka berikan. Tidak menyamai. Kenapa? Karena dalam pemberian inilah yang terakhir yang mereka miliki. Taruhannya nyawa. Para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum wa radu'an. Kuntum khaira ummatin, itu para sahabat. Nanti baru sesudahnya baru kita. Kalau kita ikut juga para sahabat. Kalau kita ikut yang lain, dapat sahabat yang lain. Karena dibangkitkan seseorang dengan siapa yang dia cintai. Makanya pulang ke kamar. Kalau ada lagi di kamar poster-poster yang lain, ada poster si fulan yang enggak ada kaitan sama sekali dengan kita, mulai hari ini sudah boleh diturunkan. Nanti mau masuk surga sama mereka. Kalau masuk surga, kalau tidak bagaimana? Maka yang menjadi uswah yang sudah Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baik, yang terakhir. Sudah lewat jauh. Baik, kita tutup. Setelah teman-teman berada di sini 4 tahun. 4 tahun menjelang 4 tahun. Kemudian berdakwah ke pedesaan, dikirim ke Papua, dikirim ke Nabire, dikirim ke Timur Leste, tapi sudah merdeka mereka. Dikirim ke suku Asmat, dikirim ke pelosok-pelosok yang jauh,
yang belum ada peradaban. Kalau bawa HP, taruh di atas pepohonan yang tinggi. Sinyalnya masuknya jam 1 malam, naik dulu di atas pohon gitu. Misalnya. Sesudah diisi dengan ilmu sunnah, Al-Quran dipahami, dihafal, tafsir, sejarah yang begitu luas, sirah nabawiyah begitu akrab. Sesudah penuh jiwanya dengan ilmu, maka kita punya tugas. Yang ini juga merupakan semboyan STID Muhammad Nasir. Dalgha wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ini juga kata kunci pernah belajar di STID Muhammad Nasir. Berarti udah 2 kata kunci. Berarti alhamdulillah benar pernah di sini. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan sebuah ucapan Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad. Apa kata beliau? Wa mimma zadani 'izzan wa syarafa. Dan di antara hal yang menyebabkan saya bangga, kata beliau, wa syarafa, dan merasa mulia. Wa kittu abi akhmuti at-ta'suraya, seolah-olah kebanggaan saya itu saya sekarang berada di bintang kejora. Apa itu? Dukhuli tahta qaulika ya ibadi, ya ibadi. Aku masuk dalam golongan para hambamu yang kau panggil, wahai para hambaku. Wa ansayyarta Ahmad Ali nabiyya, dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya bi Ahmad nabi, menjadikan beliau nabi bagi kita, bagi kami. Dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa ansayyarta Ahmad Ali nabiyya. Mudah-mudahan kita semua kelak kita mampu sekarang mencontoh, mempelajari, menelusuri jejak Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk dalam al-mar'u ma'a man ahab, atau anta ma'a man ahbabta, berjumpa dengan kekasih kita semua, panutan kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna min ta'wil. Allahumma aslih syababana, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma arina ajaibaka fi Suhyuniyah, Allahumma dammirhum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum, Allahumma mansur mujahidin fi kulli zaman wa makan ya arhamar rahim. Wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada yang tidak pada tempatnya. Terima kasih kami ucapkan kepada kampus yang telah memfasilitasi Ustaz dan juga para ustaz yang lain, juga ketua, wakil, dan kita doakan semua guru-guru kita, imam masjid semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala aktivitas mereka. Dan mudah-mudahan para pemuda ini akan membawa risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.